A few moments later. Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yaitu kelompok kupu-kupu. Di sini ingin membuat analisa studi kelayakan bisnis di sebuah usaha khususnya di bidang jasa pernikahan. Nah, kali ini kita datang langsung nih ke sebuah tempat sanggar wedding di daerah Cibubur yang bernama Nia Wedding Gallery dan Studio. Kami memilih sanggar wedding ini karena Nia Wedding ini pun sudah terkenal di beberapa daerah dan dia ini punya pengalaman panjang di bidang pernikahan. Jadi kita yakin nih beliau ini bisa memberikan wawasan yang berharga tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan buat bisnis pernikahan, dimulai dari layanan bisnis, peluang pasar, dan lain sebagainya. Oh my god. Di sini saya bersama rekan-rekan saya sudah berada di tempat sanggar galeri wedding bersama dengan narasumber sekaligus owner Nia Wedding ini. Halo Tania. Gimana kabarnya Tania hari ini? Baik. Mungkin kita langsung aja kali ya Teh ya ke pertanyaan awal. Gimana sih awal mula berdirinya Nia Wedding ini? Wah, ceritanya panjang ya. Boleh diceritakan gitu ya. Jadi awal mulanya berdiri Nia Wedding ini, awal make up itu dari 2002. Jadi kita Nia Wedding ini udah berdiri udah 2 dekade, alhamdulillah. Berawal dari almarhum orang tua saya yang mengarahkan saya jadi perias. Kebetulan saya melanjutkan usaha beliau awalnya. Tapi di tahun 2007 saya menikah, saya move ke Depok. Tapi dari sebelum menikah pun saya udah terima project-project di luar project almarhum mama. Itu sih awalnya. Terus apa sih yang buat Teh Nia ini tuh kayak yakin gitu bisnis ini tuh bisa dijalankan dengan layak ke depannya? Sebelum aku jadi seorang makeup artist dan menjalankan bisnis wedding ini, awalnya saya belajar ngajar. Okay. Cuman waktu itu pas ngajar itu masih minta uang terus. Jadi almarhum mama tuh bilang gini, kalau mau banyak duit kayak mama jadi tukang rias aja. Kalau zaman dulu kan istilahnya makeup artist dibilangnya perias ya. Jadi almarhum mama tuh bilang kalau pengen banyak duit udah kayak mama aja tukang rias. Berarti jadi berawal dari gitu kali ya Teh ya. Padahal mama saya sih dulu belum bisnisnya belum semodern sekarang ya, dan belum saya buat nggak ada sistem seperti yang saya buat di Nia Wedding. Tapi so far untuk saat itu aja di tahun sebelum tahun 2000-an kita cukup layak gitu, cukup hidup layak gitu dengan penghasilan mama sebagai perias gitu. Bagaimana nih Teh cara memasarkan jasa maupun produk di Nia Wedding ini nih Teh? Teh Nia untuk saat ini menggunakan sosial media ya untuk jualannya ya, karena alhamdulillah memang generasi sekarang hampir semuanya cari untuk wedding itu hampir semuanya melalui sosial media gitu. Dan alhamdulillah Nia Wedding ini menggunakan semua platform di sosial media, baik Instagram, baik itu TikTok, Thread, YouTube, semua kita pakai. Alhamdulillah hampir semua customer melalui sosial media itu ya, alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa berjalan. Oke, baik lagi nih Teh. Menurut Teh bagaimana proses operasional dan pembookingan di Nia Wedding ini nih Teh? Oke, untuk booking di Nia Wedding karena hampir semuanya melalui sosial media, jadi Teh Nia siapkan beberapa karyawan yang memang Teh Nia jadikan admin. Jadi dan Teh Nia taruh link dan nomor-nomor mereka di sosial media tersebut. Jadi biasanya mereka misalkan contoh ya, customer yang akan booking Nia Wedding melalui Instagram, jadi mereka hanya tinggal klik link di bio, nanti tinggal chat ke admin, minta press list gitu ya. Biasanya berawal dari gitu kan. Nanti kalau misalkan mereka sudah interest, kita arahkan untuk visit datang ke sini. Jadi kalau misalkan udah visit ke sini, tanya-tanya, kita perkenalkan, kita suruh mereka cobain bajunya, tawarkan semua produk ya. Karena di kita tuh ada dari produk harga paling terjangkau sekali sampai yang harganya agak lumayan gitu. Kalau misalkan di usaha ini tuh sumber daya manusianya itu penting banget gak sih menurut Teteh?
kalau usaha kayak gini tuh apakah emang butuh seorang aja, apa butuh emang berorang banyak kan? Menurut Teteh gimana? Pastinya banyak banget orang yang alhamdulillah ya dari awal berdiri Nia Wedding sampai sekarang, alhamdulillah Nia Wedding ini bisa jadi perantara rezeki banyak orang. Kenapa? Karena di bidang wedding ini sangat membutuhkan tenaga kerja ya. Dari mulai karyawan untuk melayani yang datang ke sini, baik itu karyawan yang aku tugaskan untuk menerima customer yang bertanya melalui online. Terus juga kita juga butuh karyawan kayak untuk tim make upnya. Dan alhamdulillah karena kerjasamanya dengan banyak vendor, ini sangat banyak menyerap tenaga kerja. Kemudian dari sisi keuangannya nih Teh. Nah, modal usaha pertama Teteh ini tuh mulainya dari apakah menabung, tabungan sendiri kah, atau ada investor yang mulai mendukung Teteh usaha ini atau gimana? Jadi di tahun 2002 itu aku berawal mau buka sendiri itu aku punya tabungan. Bukan tabungan sih, waktu dapat arisan. Dapat arisan. Jadi dengan modal awal aku waktu itu beli bahan dan bikin baju-baju. Terus alhamdulillah begitu sudah mulai berjalan, alhamdulillah kakak saya mau invest tuh. Jadi alhamdulillah ada investor. Terus Teh, aku mau tanya nih Teh, untuk usaha yang Teh Nia buka ini apakah membuka lapangan pekerja baru untuk masyarakat sekitar Teh, kayak penjahit, MUA freelance ataupun transportasinya Teh? Oh iya, itu pasti. Jadi aku memang untuk tenaga kerja makeup artist ini nggak karyawan, tapi memang mereka freelance. Dan rata-rata memang orang-orang yang masih sekitar wilayah Depok ini. Jadi supaya lebih dekat kan ke Sanggar gitu. Terus kalau kayak penjahit itu betul. Cuman memang ada yang di daerah sini, tapi ada beberapa yang memang cukup jauh dari sini. Di bisnis ini nggak bisa kalau nggak up to date, baik itu di baju, make up, aksesoris, semuanya. Jadi hampir tiap bulan tuh kita memang pasti ada belanja untuk seperti itu gitu. Apa ada kontak kerja sama lain nggak sih Teh sama vendor lain kayak catering ataupun fotografer dan WO gitu Teh? Oh iya, itu pasti. Karena memang kita jual all in paket. Jadi Nia Wedding ini kan memang bergeraknya di makeup attire. Tapi kita menerima all in paket dari mulai catering, dekor, foto, acara adat, MC, semua kita terima, henna bahkan. Jadi hampir semuanya kita kerjasama. Bahkan ada beberapa sekarang nih kita kerjasamanya dengan venue-venue. Karena kalau misalkan aku handle semua sendiri nggak kepegang. Jadi dan modalnya sangat besar sekali ya. Jadi akhirnya Teh Nia membuka untuk kerjasama dengan beberapa rekanan. Gimana sih langkah Teh Nia untuk mengelola limbah alat make up dan busana yang udah nggak kepake gitu? Kalau limbah make up sih rata-rata kalau yang udah kepake aku buang ya, jujur li ya. Tapi kalau misalkan atau sebagian kalau misalkan yang memang aku, karena ada beberapa produk yang endorsan kayak gitu ya, yang memang aku nggak pakai, biasanya aku kasih ke tim-tim aku sih daripada expire atau nggak kepake sama aku. Nah kalau untuk baju kita biasanya free lopin atau beberapa baju yang memang masih, karena kalau baju tuh sebenarnya kan kayak muter nggak sih gitu. Jadi biasanya aku kerja sama penjahit aku, sama tukang payet aku, misalkan kayak bajunya masih oke nih, tapi kayak payetnya kurang menarik. Nah hal-hal kayak gitu biasanya aku kirim lagi untuk dia renovasi kayak gitu. Ini udah terakhir kali ya Teh ya gitu. Harapan Teh Nia nih apa sih buat Nia Wedding ini buat kedepannya gitu? Gitu harapannya. Wah harapannya masih sangat berharapnya masih bisa terus eksis ya di bidang ini. Dan Teh Nia berharap Nia Wedding makin banyak menyerap lapangan pekerjaan. Teh Nia berharap Nia Wedding tetap menjadi perantara rezeki banyak orang. Terus karyawannya bisa tambah, vendor-vendornya makin bertambah, masih bisa bersaing di bidang wedding ini. Karena memang luar biasa sekali sekarang persaingan di dunia wedding ini, karena sekarang ini bisnis yang sangat menjanjikan sekali. Kalau dulu awal aku berdiri di dunia wedding ini kayak orang nggak ada yang mau ngelirik di bidang ini, karena kayak ini tuh kayak bisnis nenek-nenek, mama. Nah alhamdulillahnya kalau zaman sekarang
banyak banget untuk anak-anak Gen Z mau menjadi makeup artist atau seorang wedding organizer. Terima kasih banyak Teh Nia atas ilmunya. Sama-sama, saya semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.